Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? Welcome back again on my YouTube channel, The Cakrawala Ilmu Channel. Mari kita belajar materi baru. Let's learn new material about the use of modals in English. Mari kita belajar materi baru yaitu penggunaan modal verbs, kata kerja bantu atau bisa dikatakan sebagai auxiliary verbs, kata kerja bantu yang dimana pada penggunaannya disertai oleh kata kerja yang lainnya. Jadi bisa digunakan untuk menyertai kata kerja yang lainnya. Seperti itu. Adapun ada beberapa jenis kategori modal verbs, yaitu terdiri dari can, could, may, might, must, have to, dan lain sebagainya. Oke. Adapun di sini saya akan menjelaskan satu persatu modals in English, kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Apa sajakah itu? Yang pertama, modal can. Can di sini artinya dapat, mampu, ya, bisa, ya, can di sini ya, can. Oke. Adapun penggunaan can di sini memiliki makna yang berbeda tergantung pada kondisi atau situasi yang kita tuju. Oke. Rupanya memiliki makna atau arti yang berbeda sesuai dengan kondisi, ya. Adapun yang pertama yaitu can bisa kita gunakan untuk menunjukkan kemampuan, ability. Yang pertama itu can di sini bisa kita maknanya bisa artinya menunjukkan kemampuan atau ability, dapat, bisa, mampu, seperti itu. Sebagai contohnya yaitu I can read a book. I can read a book. Saya bisa membaca sebuah buku. Lanjut lagi, contoh yang kedua. He can speak English. He can speak English. Artinya, dia bisa berbicara bahasa Inggris. Oke. Kemudian, penggunaan yang kedua yaitu modal can itu berfungsi sebagai kalimat permintaan atau request. Berfungsi sebagai kalimat permintaan atau request. Contohnya yaitu misalnya kalian meminta sesuatu kepada seseorang, ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Can you turn off the radio? Can you turn off the radio? Can you turn off the radio? Oke, artinya yaitu bisakah kamu mematikan radio tersebut? Bisakah kamu mematikan radio tersebut? Oke, seperti itu. Berarti itu can di sini konteksnya meminta seseorang, ya, meminta seseorang. Oke, contoh yang kedua. Can you wait there? Can you wait there? Can you wait there? Bisakah kamu menunggu di sebelah sana? Bisakah kamu menunggu di sana? Oke. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu modal can itu fungsinya untuk meminta izin atau memberikan izin, permisi, izin, ya, kepada seseorang. Contoh kalimatnya yaitu Can I sit down in this chair? Can I sit down in this chair? Can I sit down in this chair? Oke. Yang artinya, bisakah saya duduk di kursi ini? Bisakah saya duduk di kursi ini? Oke. Lanjut lagi. You cannot sit down here. You cannot sit down here. Kamu tidak bisa duduk di sini. Adapun formula dari can, dapat atau mampu atau bisa, itu sendiri yaitu
yang pertama terdiri dari beberapa formula atau terdiri dari berbagai macam rumus, yaitu bisa kita gunakan dalam formula kalimat positif ya, kalimat positif. Formulanya yaitu atau rumusnya yaitu subject plus can plus verb 1. Subject plus can plus verb 1. Contohnya yaitu he can play football. He can play football. Dia bisa bermain bola. Kemudian contoh berikutnya, they can sing a song. They can sing a song. Yang artinya mereka bisa menyanyikan sebuah lagu. Mereka bisa menyanyikan sebuah lagu. Formula yang kedua atau rumus yang kedua yaitu menyangkut, rupanya bisa kita harus tahu bahwa rumus kedua dari can itu yaitu kalimat negatif. Ya. Bagaimana caranya kita membentuk kalimat negatif dari model can? Ya. Yang pertama rumusnya yaitu subject plus cannot atau can't. Subject plus cannot or can't plus verb 1. Nah, ini rumusnya. Contoh kalimatnya yaitu he can't play kite. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan bahasa Inggris can dengan can't berbeda ya. Kita harus tahu bahwa pengucapan keduanya itu sangat berbeda ya. Can dengan can't. He can't play kite. He can't play kite. Yang artinya dia tidak bisa bermain layang-layang. Ini contohnya ya. Kemudian contoh yang kedua, I can't swim. I can't swim. I cannot swim. Boleh juga seperti itu. Saya tidak bisa berenang. Kemudian rumus yang ketiga yaitu rupanya can di sini bisa kita gunakan sebagai kalimat tanya. Bagaimanakah caranya? Yaitu kita letakkan model can ini di depan kata, di depan subjek ya, di depan kata subjek ya. Kita bisa gunakan di depan, paling depan sebelum dari subjek ya. Kemudian kita bubuhkan interrogation. Kita bubuhkan kalimat pertanyaan ya, interrogatif. Nah, itu untuk membentuk kalimat pertanyaan dari modal can. Bagaimanakah caranya? Yaitu rumusnya seperti ini. Can plus subject plus verb 1. Can plus subject plus verb 1. Can plus subject plus verb 1. Contohnya yaitu can you play kite? Can you play kite? Can you play kite? Boleh dijawab oleh kita. Kalau misalnya kita mampu bermain layang-layang, berarti kita jawab dengan the short answer. Kita jawab dengan jawaban yang pendek ya, short answer. Yaitu yes I can. Kalau misalnya kita tidak mampu bermain layang-layang, berarti no I cannot. Gitu ya. No I cannot, atau boleh juga no I can't. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, can we swim? Can we swim? Bisakah kita berenang? Oke, kita jawab yes we can. Kalau misalnya kita bisa berenang, yes we can. Ya, kita bisa. Ya, kita mampu. Kalau misalnya kita tidak mampu, no we cannot. No we can't. No we can't. Atau bisa juga no we cannot. Kayak gitu ya. Kemudian seperti itu saja dari saya mengenai penggunaan can, modal can dalam bahasa Inggris. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. May it can be beneficial for you. I should say thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, my students.